Metode penelitian teori hermeneutika. Apa itu hermeneutika? Hermeneutika adalah ilmu atau seni menafsirkan makna, terutama dalam konteks teks-teks tertulis seperti kitab suci, karya sastra, atau dokumen sejarah. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani hermeneum, yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Sejarah perkembangan teori hermeneutika terbagi menjadi tiga, yaitu hermeneutika klasik, berlatarkan waktu pada zaman Yunani kuno hingga abad pertengahan. Fokusnya sendiri penafsiran kepada teks-teks suci, hukum, dan karya sastra klasik. Tokoh pentingnya Aristotle, Plato, dan Aristoteles menekankan pentingnya makna dan struktur dalam teks. Ada juga filsuf Kristen seperti Agustinus dan Thomas Aquinas, fokus pada penafsiran Alkitab, dan ciri khas pada zaman tersebut, hermeneutika sebagai teknik atau metode untuk memahami maksud pengarang dan konteks aslinya. Yang kedua ada hermeneutika romantis, abad ke-18 hingga awal abad ke-19, menyelami jiwa atau maksud subjektif dari pengarang. Tokoh pentingnya ada Friedrich Schleiermacher mengembangkan hermeneutika umum, penafsiran harus memahami struktur bahasa dan psikologi pengarang. Ada juga tokohnya yaitu Wilhelm Delhi, membedakan ilmu alam dan ilmu humaniora. Hermeneutika sebagai metode untuk memahami kehidupan manusia secara historis. Ciri khasnya sendiri yaitu penekanan pada empati, intuisi, dan rekonstruksi intensi pengarang. Yang terakhir yaitu ada zaman hermeneutika filosofis, berlatarkan waktu pada abad ke-20 hingga sekarang. Penafsirannya ini berfokus sebagai bagian dari eksistensi manusia dan pengalaman historis. Adapun tokohnya yaitu Martin Heidegger, hermeneutika sebagai ontologi memahami keberadaan manusia. Ada juga Hans-Georg Gadamer, penekanan pada konseptualitas pemahaman dan fungsi cakrawala antara pembaca dan teks. Dan terakhir itu ada Paul Ricoeur, menggabungkan hermeneutika dengan analisis simbol dan narasi. Ciri khasnya sendiri, penafsiran bukan hanya soal memahami pengarang, tapi bagaimana kita secara eksistensial terlibat dalam makna. Setiap periode dalam sejarah hermeneutika memberi kontribusi penting dalam membentuk teori interpretasi yang kita kenal saat ini, dari interpretasi teks keagamaan hingga pemahaman makna tindakan manusia. Hermeneutika terus berkembang dan relevan dalam berbagai konteks penelitian. Prinsip-prinsip dasar hermeneutika, yaitu salah satu prinsip dasar hermeneutika adalah lingkaran hermeneutika, yang menekankan pada hubungan antara keseluruhan dan bagian. Dalam proses interpretasi, kita harus memahami bagian-bagian dari suatu teks atau fenomena dalam konteks keseluruhan dan sebaliknya. Prinsip lain adalah prejudis dan tradisi, yang mengakui bahwa asumsi awal dan latar belakang budaya kita mempengaruhi cara kita memahami makna. Hermeneutika juga mengakui adanya tegangan antara objektivitas dan subjektivitas dalam interpretasi. Meskipun interpretasi selalu subjektif, kita harus berusaha untuk mencapai pemahaman yang seobjektif mungkin dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan bukti yang relevan. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat melakukan interpretasi yang lebih bertanggung jawab dan komprehensif. Aplikasi hermeneutika dalam penelitian. Hermeneutika memiliki aplikasi yang luas dalam berbagai bidang penelitian, dalam penelitian sastra dan budaya. Hermeneutika digunakan untuk menginterpretasikan teks, film, dan seni. Dalam penelitian sejarah, hermeneutika membantu kita untuk memahami peristiwa masa lalu dari perspektif yang berbeda. Dalam penelitian ilmu sosial, hermeneutika digunakan untuk menginterpretasikan makna tindakan manusia dan fenomena sosial. Contoh aplikasi hermeneutika dalam penelitian antara lain interpretasi makna sosial dalam sebuah novel, analisis representasi gender dalam film, atau pemahaman motivasi di balik perilaku politik. Dalam setiap aplikasi, hermeneutika membantu peneliti untuk menggali makna tersembunyi dan memahami konteks yang melingkupi
suatu objek penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian hermeneutika, yang pertama itu identifikasi teks atau fenomena yang diinterpretasi. Kedua, pengumpulan data berupa teks, wawancara, dan observasi. Seterusnya, analisis data, interpretasi, dan interpretasi kritis. Terakhir itu penyusunan laporan penelitian. Langkah-langkah penelitian hermeneutika melibatkan identifikasi objek penelitian, pengumpulan data yang relevan, analisis data melalui interpretasi dan refleksi kritis, serta penyusunan laporan penelitian. Proses interpretasi melibatkan pemahaman konteks, identifikasi asumsi awal, dan refleksi atas bias pribadi. Laporan penelitian harus menjadikan interpretasi yang mendalam dan argumentasi yang kuat. Hermeneutika sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya, kedalaman interpretasi, pemahaman konteks, dan penekanan pada makna. Hermeneutika memungkinkan peneliti untuk menggali makna tersembunyi dan memahami konteks yang melingkupi suatu objek penelitian. Adapun kekurangannya itu subjektivitas, kompleksitas, dan validitas interpretasi. Interpretasi hermeneutika selalu subjektif, sehingga sulit untuk mencapai objektivitas yang sempurna. Metode ini juga kompleks dan membutuhkan pemahaman yang mendalam dalam teori interpretasi. Kesimpulan sendiri yaitu dalam penelitian hermeneutika di masa depan, hermeneutika akan terus relevan dalam menghadapi tantangan interpretasi yang semakin kompleks. Dengan menggabungkan hermeneutika dengan metode penelitian lain, kita dapat mencapai pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang kita teliti.